Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu. Baiklah, hari ini podcast Orbit BPP Parigi Selatan kali ini mengundang narasumber dari pengawas pupuk dari Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Beliau adalah salah seorang yang sangat agresif ya. Beliau adalah Alfian Laresi, SP, yang jadi narasumber kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan bertemu dengan beliau. Oke, Bapak Pian ya? Iya, betul sekali Pak. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah walaupun sedikit flu. Iya, iya. Ya, tapi karena undangan Bapak BPP Parigi Selatan ya, mau tidak mau harus hadir. Oh iya. Mungkin sebelum kita dialog, siapa tahu dari Pak Pian mungkin ada salam-salam untuk teman-teman yang lain, silakan. Iya, jadi terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya ingin menyapa dulu rekan-rekan saya dari kecamatan, khususnya buat tim entry alokasi. Salam semangat, selalu berkarya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai manfaat untuk petani kita. Dan jangan pesan saya satu, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, semoga ya sehat selalu ya. Oke. Pak Pian, ya jadi sekarang ini yang jadi polemik ini di petani tentang pupuk subsidi, tentang kartu tani. Jadi kalau bisa tolong dijelaskan kepada petani ya yang bergabung di podcast Orbit BPP Parigi Selatan, dijelaskan sedikit apa sih pupuk subsidi itu, kemudian diperuntukkan untuk siapa? Makasih. Jadi begini, kita ketahui bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat diutamakan dalam rangka peningkatan produktivitas hasil pertanian. Sampai dengan saat ini pemerintah kita telah melakukan berbagai deregulasi kebijakan di bidang pupuk dengan maksud dan tujuan supaya tercipta iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemberian subsidi pupuk bagi petani. Nah, apa sih sebenarnya pupuk bersubsidi itu? Jadi pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan, di mana pada pengadaan penyalurannya itu mendapat subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan untuk kebutuhan petani sektor pertanian. Jadi sektor pertanian itu terdiri dari sektor budidaya tanaman pangan, kemudian hortikultura dan perkebunan. Nah, untuk peruntukannya sendiri dalam Permentan nomor 10 tahun 2022 di situ dikatakan bahwa pupuk bersubsidi itu diperuntukkan untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luasan maksimal 2 hektar per musim tanam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terdaftar dalam Simultan. Iya. Berarti seorang petani tidak boleh lebih dari 2 hektar karena kalau melebihi dari 2 hektar itu dianggap petani mampu, Pak. Mampu ya? Iya. Oke. Kemudian selanjutnya boleh dijelaskan ya tentang dari kementerian ya, Kementerian Kementanin ya terkait dengan kartu tani ya. Jadi tolong dijelaskan. Kemudian apa sih kartu tani itu? Apa pentingnya sih? Iya. Jadi begini, arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pupuk bersubsidi itu adalah kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien. Nah, kita ketahui bahwa kondisi kita saat ini penerima pupuk bersubsidi itu belum tepat sasaran. Oh iya. Nah, itu sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah database terkait dengan penerima pupuk bersubsidi ini belum terintegrasi. Artinya apa? Belum ada pembaruan untuk satu kesatuan data yang utuh, sehingga ini juga berpotensi terjadinya kesalahan pada penerima pupuk bersubsidi. Nah, olehnya pemerintah sudah melakukan program perbaikan dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ini melalui kartu tani. Nah, apa sih sebenarnya kartu tani itu? Jadi kartu tani itu adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak perbankan yang berfungsi untuk melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer. Nanti tahun depan kita harus menggunakan kartu tani ya. Itu tentunya yang pertama itu. Manfaat kartu tani yang pertama adalah tentunya yang seperti saya katakan tadi itu adalah tepat sasaran. Nah, kedua adalah
sistem pelaporan penyaluran di tingkat kios atau pengecer itu sudah berbasis data elektronik, Pak. Jadi kalau kemarin biasanya kita menggunakan form nota penjualan itu harus disiapkan semua pengecer, itu agak ribet. Nah, dengan menggunakan kartu tani ini secara otomatis itu tidak dipergunakan lagi, Pak. Karena sudah langsung transaksinya lewat kartu tani. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, data penyaluran di tingkat kios secara otomatis akan terlapor secara cepat dan tepat, Pak. Ketika kita mau gesek kartu tani di edisi pihak bankan, itu secara otomatis akan terbaca di pusat, Pak. Jadi stakeholder dan pemerintah lainnya dan pemerintah itu bisa langsung membaca data penyalurannya, Pak, langsung. Kira-kira kapan sih petani itu diwajibkan ya untuk menggunakan kartu tani ini? Jadi, Oke. Jadi untuk implementasi penggunaan kartu tani itu kan sudah berlaku sebenarnya di tahun 2018, Pak. Cuman waktu itu kita kan untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, khususnya Kabupaten Parigi Motong itu belum siap melaksanakan untuk itu karena memang banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah penerima kartu tani belum semua tersalur, Pak. Dari pihak perbankan belum semua tersalur. Itu kemarin data yang kami dapatkan dari 31.331 data cetak kartu tani dari pihak BRI baru tersalur kalau saya tidak salah 14.117, Pak. Nah, itu yang kendala kita kemarin sehingga pada tahun 2018 sampai tahun 2020 ini kita belum action menggunakan kartu tani. Nah, untuk tahun 2023 mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memang action, Pak. Di awal Januari kita harus menggunakan kartu tani, Pak. Nah, sekarang gini, terkadang kalau kita bermohon kadang cepat ya, siap. Kemudian kadang lambat. Nah, tiba-tiba di tahun 2023 Januari ada petani yang belum dikeluarkan kartu taninya. Nah, gimana ini caranya mengatasi, gimana? Bagaimana caranya untuk mendapatkan pupuk subsidi itu? Apakah melalui manual atau seperti apa? Tolong dijelaskan. Untuk regulasinya, apakah petani yang belum dapat kartu tani apakah bisa menebus di tahun 2023? Itu kami juga belum dapat informasinya seperti itu. Cuma yang jelas untuk tahun 2023 kita harus action menggunakan kartu tani. Nah, tentunya dalam penginputan kita kan sementara nginput ini, Pak. Banyak petani baru yang mungkin akan terinput di tahun 2023 dan itu belum mendapatkan kartu tani. Otomatis kalau umpamanya tahun depan kita dihadapkan untuk kartu tani, nah sementara petani yang belum mendapatkan kartu tani, nah otomatis nggak bisa, Pak ya. Jadi kami minta pada saat penginputan ini nanti, daftar petani baru yang belum mendaftarkan kartu tani itu, tolong dibuatkan listnya nanti, Pak. Jadi dibuatkan daftarnya, ini petani baru, ini petani yang sudah dapat kartu tani, ini dan belum. Nah, nanti kami dari pihak BRI akan berkoordinasi supaya untuk tahun 2023 nanti untuk petani yang belum dapat kartu tani akan dipercepat diterbitkan kartu taninya untuk bisa action di tahun 2023, Pak. Berarti kembali ke penyuluh lagi ya, harus betul, penyuluh yang bertugas di masing-masing desa itu harus mencatat kembali ya, mana petani yang sudah mendapatkan kartu tani, mana yang belum. Betul. Tapi di luar ini kartu nikah ya, beda ya, Pak. Iya. Berarti penyuluh hanya mencatat yang belum dapat kartu tani ya, bukan mencatat yang belum dapat kartu nikah ya, bukan ya? Oh ya. Kemudian kalau misalnya penyaluran pupuk subsidi ini kalau melalui BUMDes, itu kan di BUMDes kan ada usaha desanya ya, BUMDes ya, badan usahanya. Kemudian cara penyalurannya seperti apa itu? Kalau misalnya melalui BUMDes. Saya mau tanya apakah BUMDes ini mau jadi pengecer atau mau jadi bapak angkat? Ya. Karena begini, setahu saya ini kan setiap pengecer yang sudah direkomendasikan untuk penyaluran pupuk subsidi itu mungkin ada beberapa persyaratan. Kemudian mereka yang sudah memenuhi persyaratan maka direkomendasikan dari dinas untuk bisa menyalurkan pupuk subsidi. Nah, pertanyaan tadi, kalau biasanya kepala desa ini kan dia punya badan usaha di desa, BUMDes namanya, Pak ya? Ya, berarti dia ini
BUMDes ini sama dengan dia dulu menyediakan, sama dengan istilahnya bapak angkat ya. Ya, dia siapkan modal ya. Ya, bukan Dia bapak tiri ya, bukan bapak tiri, maksudnya bapak angkat. Bapak angkat ya. Kalau bapak tiri biasa kejam, kalau bapak angkat dia lembut-lembut ya. Ya. Apakah ini bisa dilakukan? Kemudian seperti apa mekanismenya di dalamnya? Ya, kalau regulasinya terkait dengan penunjukan pengecer baru itu sudah ditentukan dalam Permendag Pak ya. Untuk penunjukan pengecer itu adalah kewenangan distributor. Oh. Nah, kalau seandainya BUMDes mau mengajukan sebagai pengecer, sah-sah saja, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, terkait dengan BUMDes sebagai bapak angkat, saya kira nggak masalah sih Pak, selama itu tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Nah, ini kan cuma sebatas bapak angkat Pak ya. Nah, yang jelas untuk tahun depan kita menggunakan kartu tani. Nah, entah itu nanti dari pihak BUMDes yang menyiapkan modal untuk petani masukkan ke nomor rekening, nah, itu nanti internalnya antara petani dengan pihak BUMDes. Itu nggak masalah. Selama regulasinya sesuai dengan aturan yang ada Pak. Saya kira tidak ada masalah Pak. Selama tidak berbenturan dengan aturan yang ada, disahkan aja. Artinya kan tidak memberatkan petani terkait dengan harga beli pupuknya Pak. Tidak terlalu jomplang dengan harga headnya Pak. Ya, nanti tolong disampaikan supaya petani juga tahu harga headnya itu setiap pupuk yang disubsidi itu berapa per kilonya gitu. Iya. Jadi sesuai Permentan Pak, Permentan nomor 10 itu kemarin kan biasanya jenis pupuk ada 5 Pak ya. Ya, 5 nah pupuk. Sekarang tahun 2022 itu per Juli kalau tidak salah Pak ya. Itu jenis pupuk subsidi itu tinggal 3 Pak ya. Jadi urea, NPK sama NPK formula khusus. Nah, untuk urea sendiri harga headnya adalah 2.250. Itu harga headnya. Kemudian untuk NPK dia 2.300. Kemudian untuk NPK formula 3.300 ya kalau saya tidak salah ya. Jadi Pak Pian, Bapak sebagai pengawas pupuk ya, yang dari Dinas Pertanian yang ditugaskan di Kabupaten Parigi Motong. Karena kenapa ya? Kenapa Bapak Koordinator BPP Parigi Selatan ya mengundang Bapak sebagai narasumber? Ya, Bapak kan tahu kalau di lapangan itu sering terjadi polemik. Kenapa ya? Ya masalah pupuk seperti apa, kartu tani seperti apa. Makanya Bapak Koordinator BPP Parigi Selatan ini beliau kan punya inisiatif seperti ini buat Orbit podcast seputar pertanian untuk mengundang narasumber supaya narasumber ini bisa menjelaskan kepada petani supaya semuanya bisa jelas. Makanya Bapak diundang datang ke sini untuk menjelaskan kepada para petani. Seperti itu. Maka dari itu Pak, boleh Bapak sampaikan ke petani bahwa di tahun 2023 diharuskan mempunyai kartu tani, kemudian yang belum keluar kartu taninya nanti mungkin boleh melalui manual, boleh disampaikan Pak supaya mereka bisa jadi paham. Jadi penyampaian saya yang terakhir adalah di tahun 2023 mau tidak mau, suka tidak suka kita harus action menggunakan kartu tani. Nah, bagi petani yang belum mendapatkan kartu tani, nanti segera berkoordinasi dengan penyuluh atau kepala BPP setempat untuk membuat daftar atau list terkait dengan kepemilikan kartu tani. Apakah dia sudah punya kartu tani atau belum, atau sudah yang meninggal. Nah, itu nanti kita coba buatkan listnya, nanti kita coba sampaikan ke pihak BRI. Mudah-mudahan Pak kami bisa membantu. Insya Allah sebelum tahun 2023 kami dengan pihak BRI berkomitmen bahwa percepatan kartu tani mudah-mudahan di Desember kita sudah mau action Pak. Jadi tolong juga dijelaskan, biasa begini Pak Ian, biasanya kemarin di tahun kemarin ada petani di kelompok tani itu meninggal. Nah tiba-tiba pengurusnya langsung spontan, misalnya tadi yang meninggal suaminya gitu, kemudian dia secara spontan langsung menggantikan anaknya. Bagaimana ini? Apakah boleh atau seperti apa ini prosesnya? Maksudnya dengan kartu yang sama, misal kartu yang meninggal dipinjam tangankan ke
anaknya Iya. atau di input baru begitu? Input baru maksudnya. Oke. Iya. Kalau untuk masalah input baru silakan di input. Kalau yang jelas yang sudah meninggal itu tidak, karena kita kan integrasinya ke Dukcapil. Iya, iya. Nah, ketika mau gesek nanti pasti keterangannya nggak bisa karena nik yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Oh, Jadi bisa diinputkan aja keluarganya, misal anaknya. Cuman ya seperti saya katakan cuma tadi tidak kan, bisa dia pada saat ini juga dikeluarkan. Nanti mungkin tahun depan Iya. begitu barangkali ya. Iya, cuma saya sampaikan karena kita integrasinya ke simulutan, jadi di simulutan itu harus dirubah dulu yang meninggal tadi. Misal si A meninggal diganti anaknya, ya di simulu harus diganti juga, Pak. Kemudian begini Pak, kalau misalnya ini sering terjadi Pak ya, ini misalnya sering terjadi. Kemarin di 2000 berapa tadi Bapak jelaskan itu sudah keluar kartu taninya. Tiba-tiba di 2000 sekarang ini ada lagi kartu tani yang muncul. Kira-kira seperti apa tuh? Boleh atau bagaimana? Satu nik, 2 kartu tani, Pak. Iya, satu niknya. Ada seperti itu. Iya, ada ini sekarang baru ini. kasus Iya. baru yang saya dapatkan ini, Pak. Saya juga bingung apakah seperti apa Pak? Tapi nik yang sama. Sama nik. Nanti begini, Pak. Coba kita ambil, kita coba konsultasikan dengan pihak BRI apakah iya satu nik dapat 2 kartu tani. Nah, itu jadi pertanyaan juga Iya. ini, karena ini Satu orang aturan baru nih, Iya. Pak. Karena penggunaan kartu tani baru tahun 2023. Ini satu orang 2 kartu ya? Nah, satu orang anggaplah saya. Iya, 2. Kemarin tahun 2022 saya sudah dapat. Nah, tiba-tiba di 2000 di akhir-akhir tahun ya, di akhir-akhir tahun ini ada pembagian kartu tani. Muncul lagi. Oke. Jadi saya ambil. Oke, Kan nanti gitu. untuk kartu tani bagi petani yang dapat 2 kartu tani, Iya. tolong dibuatkan juga catatan. Oh, catatan ya? khusus. Oh, Nanti iya. kami coba koordinasikan ke pihak BRI ya. Makanya mereka bingung datang ke Bapak Koordinator BPP Parigi Selatan, Iya. Pak Dadang ya. Nah, kenal Pak Dadang. Bagaimana ini, Pak? Tapi nicknya yang sama, Sama. nama sama. Iya, makanya Pak Koordinator BPP Parigi Selatan sampaikan, ambil saja. Itu bisa jadi kartu tani yang kemarin mungkin tidak aktif, mungkin sekarang ini mungkin yang aktif seperti Iya. karena seperti itu modelnya. Oke, saya tidak bisa menjelaskan secara pasti, Pak ya. Jadi saya coba komunikasikan Iya. juga dengan pihak BRI dulu, Pak. Apakah iya satu nick ini bisa dapat 2 kartu? Nah, Iya. ini Tolong dikonfirmasikan ini, soalnya Siap. petani sekarang bingung. saya bingung menjawab juga, Pak. Iya. Jangan salah menjawab. Iya. Saya takutnya seperti itu. Iya, siap, Pak. Ya kalau Siap. masalah kartu nikah ya tidak ada masalah. Ini masalahnya kartu tani. Ini urusan ini. Oke, siap. Ya. Siap. Ya, mungkin kesalahan nik atau apa. Ya, mungkin Tapi terjadi di situ. Iya, Mungkin bukan terjadi kesalahan ada istri kedua, bukan. kesalahan Ini nama bukan kesalahan atau nik. kesalahan salah satu Iya. di nicknya itu bisa terjadi seperti itu. Iya, kesalahan nik ya. Ya. Nanti kita coba cek dulu, Pak, sama-sama Oh, iya. kita, karena ini kan program baru, Pak. Iya. Karena kita belum tahu permasalahannya seperti apa ke depannya. Oke, terima kasih. Untuk Sobat Tani yang masih bergabung di podcast Orbit BPP Parigi Selatan, itulah tadi penjelasan ya tentang pupuk subsidi, tentang kartu tani, yang kartu tani ada yang satu orang bisa keluar 2 tadi sudah dijelaskan ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Pengawas Pupuk dari Dinas Pertanian yang ditugaskan di Kabupaten Parigi Motong ini bisa memuaskan jawabannya untuk para petani di mana saja berada. Terima kasih atas perhatiannya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, Om Santi 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 Om.